Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 15. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan beranggota Adelia Marsanda 015 dan Anissa Umi NPM 032. Kali ini kita akan presentasi dengan neraca pembayaran dan nilai tukar. Neraca pembayaran itu merupakan suatu catatan yang merangkum berbagai transaksi antara penduduk suatu dengan negara lain pada periode tertentu. Lalu ada neraca pembayaran itu mencakup dengan pembelian dan penjualan, yaitu seperti jasa, hibah individu, dan perintah asing. Dan juga pembayaran finansial. Lalu ada neraca pembayaran itu ada terbagi dengan dua, yaitu ada neraca transaksi, yaitu berjalan terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, transfer payment. Lalu ada neraca lalu lintas, yaitu lalu lintas modal, yaitu finansial dan item-item finansial. Lalu ada neraca pembayaran itu memiliki 5 komponen utama, yaitu pertama transaksi berjalan, yaitu fungsinya untuk mengukur penerimaan dan transaksi barang dan jasa dan pendapatan juga. Lalu ada neraca modal, yaitu negara yang mencatat transaksi penerimaan dengan pinjaman seperti investasi. Lalu ada neraca finansial, yaitu seperti laporan keuangan. Contohnya itu laporan keuangan dari negara tersebut. Lalu yang keempat itu ada selisih perhitungan bersih, yaitu rekening pertimbangan. Contohnya kayak pembayaran dari negara itu ditampung dan diselisih menggunakan selisih perhitungan bersih. Lalu ada lalu lintas moneter, yaitu perubahan cadangan deviasi. Next. Lalu ada transaksi. Transaksi itu neraca pembayaran itu hanya mencatat dengan transaksi menyebabkan perpindahan keuangan aset. Terus transaksi tersebut tuh meliputi transaksi barang, jasa, dan penghasilan. Nah, transaksi dalam neraca pembayaran itu dapat dibedakan dengan dua macam transaksi, yaitu antara transaksi debit dan transaksi kredit. Nah, kalau misalkan transaksi debit itu tentang pendapatan kita. Nah, kalau transaksi kredit itu dari pengeluaran negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Umi. Selanjutnya yaitu pencatatan. Neraca pembayaran secara umum dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya. Penyusunan neraca pembayaran mengacu kepada manual neraca pembayaran yang merupakan hasil konvensi internasional dan diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional. Dalam neraca pembayaran, pencatatan transaksi itu mempergunakan prinsip sistem pencatatan ganda dengan setiap transaksi dicatat dengan nilai yang sama pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit. Kemudian nilai tukar. Nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal ini adalah di mana seseorang dapat memperdagangkan antara uang satu negara untuk mata uang negara lain. Kemudian nilai tukar real yaitu di mana seseorang dapat memperdagangkan barang dan jasa satu negara untuk barang dan jasa negara lain. Kemudian yaitu teori pertama penentuan nilai tukar, yaitu paritas daya beli. Teori paritas daya beli, teori ini menyatakan bahwa satu unit mata uang tertentu itu harus mampu membeli barang dalam jumlah yang sama di semua negara. Teori paritas daya beli ini didasarkan pada prinsip yang disebut hukum satu harga, atau hukum ini menyatakan bahwa suatu barang harus dijual dengan harga yang sama di semua lokasi. Kemudian berdasarkan pada teori ini, suatu mata uang harus memiliki daya beli yang sama di semua negara. Paritas daya beli menyatakan bahwa itu tadi satu unit semua mata uang harus memiliki nilai real yang sama di setiap negara.
Implikasi paritas daya beli. Agar daya beli $1 sama di kedua negara tersebut, maka rumusnya adalah 1 per P sama dengan E per P. Dengan sedikit penyesuaian, persamaannya menjadi 1 per P sama dengan EP per P. Kemudian penyesuaiannya yang terakhir yaitu memecahkan nilai tukar nominal, yaitu E sama dengan P per P. Artinya nilai tukar nominal sama dengan rasio tingkat harga asing terhadap tingkat harga domestik. Implikasi utama teori ini adalah nilai tukar nominal berubah ketika tingkat harga berubah. Nah, studi kasus. Studi kasus neraca pembayaran Republik Indonesia surplus 4,61 miliar dolar kuartal 1 2021. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 1 2021 surplus 4,61 miliar dolar. Realisasi ini berbanding terbalik dengan kuartal 4 2020 yang defisit 200 juta dolar. Erwin merinci defisit transaksi berjalan pada kuartal 1 2020 sebesar 1 miliar dolar atau 0,4% dari produk domestik bruto. Angka itu berbanding terbalik dengan kuartal 4 2020 yang surplus sebesar 900 juta dolar. Kemudian defisit neraca jasa meningkat karena defisit jasa transportasi melebar. Hal ini disebabkan peningkatan pembayaran jasa freight di tengah kenaikan impor barang. Terima kasih. Sekian. Baik, berikut presentasi kami. Ada yang ingin bertanya tentang presentasi kami? Aku dong mau nanya. Silakan, Mahen. Mau nanya tentang apa yang dimaksud dengan transaksi dagang dan transaksi sepihak, itu aja. Terima kasih. Bisa diulang, Mas? Apa yang dimaksud dengan transaksi dagang dan transaksi sepihak? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa aja fungsi neraca pembayaran? Ingin bertanya lagi? Saya Del. Ya, silakan itu, Mak. Bagaimana kondisi neraca pembayaran jika terlalu banyak mengimpor barang dari luar negeri? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan menjawab tentang pertanyaan Rasya tadi. Sebagai pertanyaan jawaban saya itu sebagai alat untuk menilai kondisi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dari suatu negara dan juga dijadikan sebagai alat untuk melihat adanya gambaran pengaruh transaksi luar negeri pada pendapatan nasional, lalu di dalam negara tersebut bersangkutan maksudnya saling bersangkutan. Apa bisa diterima, Rasya? Iya, bisa diterima jawabannya. Terima kasih, Adel. Ya. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Irma, yaitu menurut saya, jika terlalu banyak mengimpor barang dari luar negeri, akan mengakibatkan terjadinya defisit neraca. Defisit neraca itu yang berkaitan dengan neraca perdagangan. Lalu selain itu juga berkaitan berdampak juga bagi produsen dalam negeri. Apa bisa diterima, Irma? Bisa, terima kasih Adel.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mahen. Apa yang dimaksud transaksi dagang dan transaksi sepihak? Transaksi dagang adalah semua jenis ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Sedangkan transaksi sepihak yaitu transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Cukup jelas, terima kasih Anissa. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka pertanyaan akan kami tutup. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.